Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Mansur Talas. Tentunya di channel saya, channel Mansur Talas yang selalu menginformasikan edukasi tentang penanaman talas. Teman-teman, hari ini saya berada di salah satu kebun di rekan saya, dan sekarang di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan talas pratama di musim kemarau, karena hari ini kita sudah masuk ke musim kemarau dan tentunya ini sangat perlu penjelasannya dan sangat perlu diketahui oleh para petani talas. Ikuti terus video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara perawatan talas pratama di musim kemarau, kita lihat dulu ini ciri-ciri ketika kita masuk musim kemarau di kebun talas. Dan si tanahnya ini mulai mengeras ya, meskipun penanaman di sawah ataupun di lahan yang ada air, tapi kalau misalkan kemarau, beginilah akibatnya teman-teman. Jadi tanah mengeras dan juga si pohon talas ini akan mengalami layu teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini perlu beberapa tips dan trik perawatannya supaya talas pratama ini tetap subur dan tetap sehat. Jadi ketika kita memasuki musim kemarau, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan yang harus dipersiapkan oleh para petani, khususnya para petani talas pratama. Karena si talas ini teman-teman, dia itu sifatnya tidak terlalu memerlukan air, tetapi harus ada nanti penjelasannya. Jadi harus ada air yang bisa membuat kebun talas ini lembab teman-teman ya. Jadi intinya harus selalu lembab dari mulai penanaman sampai panen. Bagaimana nanti caranya untuk supaya lahan ini lembab, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Jadi sebelumnya kita lihat dulu suasana di sini ya. Ini sangat gersang sekali kalau musim kemarau ya. Kebetulan ini ada beberapa tahapan. Ini tahapan yang baru sekitar 2 bulan teman-teman, dan yang ke sana itu ada yang sudah menginjak 5 bulan, dan juga yang di samping saya ini sudah sekitar 4 bulan. Jadi ada beberapa tahapan ya, makanya pertumbuhan di sini tidak sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk perawatan talas pratama di musim kemarau ataupun petani yang ingin menanam talas pratama di musim ini harus memperhatikan beberapa hal yang sangat penting untuk menentukan talas ini bisa berhasil sampai panen. Saya akan jelaskan terlebih dahulu teman-teman, plus minus ketika kita menanam di musim kemarau ini. Pertama, keunggulannya ketika kita nanam di musim kemarau ini sangat bisa menentukan kita nanti panen itu harganya naik teman-teman. Kenapa? Karena biasanya di musim kemarau saat ini banyak petani talas yang tidak menanam, ataupun yang menanam menanam kemarin dan sekarang lagi panen. Biasanya ada yang melanjutkan, ada juga yang kapok tidak menanam lagi. Nah, ini kesempatan besar untuk kita para petani talas, kita harus terus menanam. Kenapa saya sebutkan ketika nanam di musim kemarau nanti akan mendapat nilai harga yang naik ya? Karena 6 bulan 7 bulan ke depan sekarang tidak banyak yang nanam, kita nanam, artinya nanti di 6 bulan 7 bulan ke depan talas pratama ini akan berkurang, sedangkan pasar talas pratama ini tidak berkurang, malah terus naik. Nah, itu pasti akan mendapat harga yang naik seperti itu teman-teman. Tetapi kekurangannya ketika kita menanam di musim kemarau ini harus ekstra diperhatikan perawatannya, karena musim kemarau ini salah satu perjuangan yang sangat berat untuk para petani talas, karena talas pratama ini dia
memerlukan air teman-teman ya, meskipun hanya sekedar cukup, tetapi tanam talas pratama ini air wajib ada di sekitaran lahan. Makanya ketika teman-teman ingin menanam talas pratama, tentukan dulu si wilayah atau lahan yang akan ditanam. Ketika menanam talas tidak ada sumber air dan kebetulan menanam talasnya di musim kemarau, lebih baik jangan menanam karena ini sangat berisiko, apalagi penanamannya skala besar. Jadi lihat dulu lahannya, lihat dulu di sekitar lahan apakah dekat sumber air atau tidak. Kalau misalkan sumber air yang dekat dan bisa diusahakan masuk ke lahan, silakan menanam talas pratama di musim kemarau. Tetapi ketika tidak ada sumber air atau jauh dari sumber air dan tidak bisa diusahakan masuk ke lahan, jangan coba-coba menanam talas karena tanaman talas dia sangat perlu air. Jadi yang harus pertama diperhatikan adalah apakah ada sumber air atau tidak. Kalau ada silahkan nanam, kalau tidak ada jangan. Karena kelemahannya atau minusnya menanam talas pratama di musim kemarau itu. Jadi beresiko kalau kita memaksakan dan tidak ada air, saya jamin talas ini tidak akan berhasil dan akan gagal panen, sehingga kita hanya menghabiskan biaya bibit, biaya perawatan, biaya kos pekerjaan, dan hasil panennya tidak maksimal. Nah teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara perawatan talas pratama di musim kemarau. Kebetulan di sini ini sudah ada tanamannya, sudah yang ini 3 bulan penanaman. Nah yang pertama ketika kita ingin menanam talas pratama, ya saya bercerita yang ingin menanam ya, karena sekarang kan musim kemarau yang berencana menanam. Nah ini tipsnya, yang pertama usahakan lahannya dia mempunyai sumber air seperti di sini. Nah di depan saya ini teman-teman, di depan saya ini ada semacam bak ya, menggali sumur, dan ini ada airnya. Harus ada sumber air, itu yang pertama, karena sumber air ini sangat penting untuk perawatan talas pratama. Yang kedua teman-teman, usahakan penanaman talas pratama ini sistemnya di parit seperti ini ya, parit seperti ini. Kebetulan ini kemarin ini sebenarnya menanamnya di parit teman-teman, karena kemarin sudah waktunya diuruk, kita ambil tanah dan dinaikkan ke pohon talas, dan ini menjadi guludan dan ini menjadi parit. Kenapa penanaman di musim kemarau harus memakai sistem parit? Ini berfungsi untuk menyimpan air teman-teman, karena di lahannya sudah ada sumber air, makanya ketika kemarau air tinggal disalurkan ke parit seperti ini. Jadi meskipun pohon talas ada di atas ya, ini semuanya di atas, tetapi kalau airnya ada ya, kita tidak usah menyiram seperti ini teman-teman. Biarkan saja si air ini menyerap di bawah bedengan ini, di bawah guludan ini, dia akan menjaga kelembaban di dalam tanah ini. Nah, karena si talas pratama ini hanya memerlukan cukup lembab air, jadi dia tidak terlalu banyak butuh air apalagi terendam, dia cukup seperti ini ya. Jadi ketika ingin menanam talas pratama di musim kemarau, yang tips kedua sebelum tadi ada sumber air, kedua penanamannya harus sistemnya diparit ya, diparit karena fungsinya untuk menyimpan air ketika talas pratama ini kekeringan. Air ini berapa hari sekali ya, berapa hari sekali untuk digenangkan seperti ini. Ini cukup 1 minggu sekali juga cukup teman-teman. Kita alirkan air ke sini sampai penuh, nanti biarkan. Nah seminggu sekali air dialirkan, ini sudah cukup. Kalau di lahan ada sumber air, enak, tinggal kita alirkan ke semua parit sehingga parit penuh. Ini diamkan 1 minggu. Minggu kedua, nanti minggu ketiga dilakukan hal yang sama, yaitu menggenangkan air di parit lahan talas pratama. Nah ini teman-teman yang tadi saya sebutkan, jadi di pinggir saung ya, di pinggir saung ini kita membuat sumur. Ini kita buat sumur, dan alhamdulillah airnya terus ada, dan air ini kita bisa salurkan ke parit-parit yang ada di kebun talas pratama ini. Semuanya ini diparit ya sampai sana, dan ini kita alirkan airnya. Bagaimana cara mengalirkan airnya teman-teman?
Nah, cara mengalirkan air dari sini ke parit ini bisa menggunakan alat bantu, yaitu mesin sedot air. Jadi nanti kita ambil dari sini, kita pakai selang ke lokasi sana teman-teman. Karena ini tidak terlalu tinggi sumur kelahan, jadi meskipun berapa meter, 20 meter pun si pompa air kuat untuk menyedot airnya. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, kita membuat sumber air di sini. Jadi teman-teman juga ketika ingin menanam talas pratama di musim kemarau, usahakan kita membuat sumur, ya, membuat sumur. Ini harus direncanakan dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Jangan sampai kita menanam talas pratama di lahan yang tidak ada air, bahkan membuat sumur pun tidak ada airnya. Jangan seperti itu, karena itu akan beresiko gagal total teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya tips perawatan talas pratama di musim kemarau, yaitu hindari pemupukan yang dengan cara ditabur teman-teman, ya. Apalagi kalau lahannya kering, ini harus usahakan kita pemupukan dengan cara dikocor. Walaupun pupuk itu berupa serbuk, ya, ini harus kita cairkan dulu, kemudian baru kita kocor satu persatu. Ini akan membantu cepat terserapnya pupuk ke dalam akar-akar talas pratama, dan sekaligus ini dilakukan berbarengan dengan penyiraman. Jadi penyiraman talas pratama ini dilakukan dengan plus dicampur si pupuk yang cair itu. Intinya jangan melakukan pemupukan secara ditabur. Kenapa? Karena ketika kita talas dipupuk dengan cara ditabur, sedangkan cuaca kemarau, ini si pupuk ini tidak akan terurai atau sangat lama terurainya. Bahkan beberapa kejadian ketika panen itu pupuknya masih ada. Nah, ini akibat karena pupuk yang berbutir itu ini sangat lambat terserap oleh tanah, apalagi tanahnya kering. Jadi usahakan pemupukan dikocor. Dan keuntungannya ketika pupuk dikocor ini, si akar talas pratama ini akan langsung merespon, dia menyerap unsur-unsur yang ada di pupuk yang kita kocor. Cara pengocorannya teman-teman bisa melihat di toko-toko online, ada alat untuk kocor, alat kocor tanaman ada. Caranya kita pupuk disediakan di ember, kemudian kita ambil air dan kita inikan dulu, larutkan, kemudian bisa kita langsung masukkan ke tong yang buat kocor, langsung kita kocor satu persatu. Ini dengan dosis kira-kira, ya teman-teman, kira-kira satu pohon talas ini, ya, kira-kira itu sekitar 2 gelas. Jadi kita kocor dengan kira-kira 2 gelas minum per satu pohon. Ini akan mengirit ini juga teman-teman, mengirit si pupuk juga, dan akan menjadikan si talas ini tetap subur meskipun di cuaca yang sedang kemarau ini, karena dia akan langsung menyerap sekaligus menjaga kelembaban talas pratama dari kekeringan. Kemudian selanjutnya, ketika teman-teman membersihkan gulma, di musim kemarau, usahakan gulmanya seperti ini teman-teman. Jadi kita bersihkan gulmanya dan disimpan di antara baris talas pratama. Nah, ini supaya si lahan ini tidak langsung terkena sinar matahari dan kering, dia akan menjaga meminimalisir kekeringan lah. Jadi menjaga sedikit kelembaban di kebun talas pratama seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada yang belum diuruk teman-teman. Jadi kalau teman-teman sedang kemarau menanam atau musim perawatan sedang kemarau saat ini, gulma yang sudah dicabut atau yang sudah dibersihkan simpan di sini, ini akan kering seperti ini, atau disimpan di antara jarak talas pratama pohon-pohonnya. Nanti si gulma ini dipindahkan ke sini, dan atau nantinya si gulma ini diuruk bersamaan sama tanah ke talas pratama seperti ini. Yang dari parit ini diangkat plus gulma yang sudah kering dan
urugan ke talas pratama, atau yang dari kanan juga bisa seperti ini. Nah, ini si gulma ini ketika terkubur dengan tanah dan dipakai urugan talas pratama, ini bisa menyimpan kadar air di dalam tanah dan juga bisa menjaga kegemburan dan kelembaban lahan talas pratama. Jadi ketika teman-teman membersihkan gulma, jangan dibuang ya, jangan dibuang, apalagi sedang musim kemarau seperti ini. Biarkan saja teman-teman seperti ini. Ini kering ya, kuning sudah karena kemarin sudah dibersihkan dan disimpan di lahan ya, disimpan di lahan. Jadi ingat, jangan dibuang, dibawa ke pinggir, cukup disimpan saja di lahan supaya nanti ada bahan untuk mengurug, plus dengan tanah, diurugkan berbarengan dengan tanah. Ini sangat efektif untuk menjaga kelembaban si kebun talas pratama dan lahan ketika musim kemarau, teman-teman. Kemudian perawatan talas pratama di musim kemarau, ketika kita ingin mengurug ya teman-teman, ini ada yang sudah diurug dengan berbarengan si gulma yang sudah mati itu disimpan di sela-sela talas ini dan diurug, ditimpa sama tanah. Ingat, ketika ingin mengurug talas pratama ya, bersihkan dulu anakannya. Kenapa dibersihkan anak? Ya, meskipun sedang musim kemarau atau tidak kemarau, anakan ini wajib diambil ya. Ketika setiap mau ngurug talas pratama, anakan wajib diambil karena anakan ini sangat mengganggu kepada umbi atau indukan talas pratama. Ketika musim kemarau, anakan dibiarkan terus-menerus ya. Tanahnya kering dan nutrisi di dalam tanah ini berebut sama indukan, ini akan sangat mengganggu kepada indukan. Artinya indukan harus ditunggalkan dan supaya fokus menyerap nutrisi unsur hara dari tanah tanpa berebutan dengan anakan yang ada di indukan talas pratama. Ketika kita bisa konsisten menanam talas pratama, insya Allah para petani yang konsisten menanam meskipun di musim kemarau, di musim hujan tetap menanam, petani yang seperti itu akan ketemu dengan harga yang tinggi, teman-teman. Meskipun per hari ini talas pratama belum stabil harganya, para petani tidak usah pusing, tidak usah risau, teruslah menanam, karena seorang petani dia tidak melihat murah atau mahalnya satu komoditas pertanian, tetapi bagaimana bisa konsisten dan kontinu pemasarannya. Dan saran saya, ketika teman-teman ingin menanam talas, jangan terpaku ke musim ya, jangan terpaku ke cuaca. Misalkan sekarang musim hujan menanam, banyak yang menanam, tetapi ketika musim kemarau mereka tidak menanam. Nah, ini petani yang seperti itu, mereka tidak akan ketemu dengan harga talas nanti ketika tinggi. Tetapi yang kontinu atau yang konsisten menanam dan tidak menghiraukan cuaca, nah inilah yang akan menemui atau dia akan ketemu dengan harga yang tinggi. Meskipun kemarau harus ekstra perawatan dan menyediakan lahan atau air, ini harus tetap menanam, karena inilah tantangan sebenarnya para petani itu, yaitu ketika masuk musim kemarau. Makanya ketika kita ingin menanam talas pratama, pertama lihat dulu lahannya apakah ada sumber air atau dekat dengan sumber air yang bisa diusahakan ke lahan. Kalau dekat, atau ada sumber air, silahkan menanam talas pratama. Tetapi kalau tidak ada sumber air ataupun jauh dari sumber air, jangan menanam talas pratama di musim kemarau. Di musim hujan oke lah bisa, tapi di musim kemarau hindari, karena ini akan menyebabkan teman-teman hanya capek saja, mengeluarkan biaya, mengeluarkan kos untuk perawatan, tetapi hasil dari panennya tidak maksimal. Seperti sekarang musim kemarau, ayo semangat menanam, tetapi harus diperhatikan tips-tips yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu menjadi referensi dan menjadi pembelajaran juga, supaya talas pratama ini terus ada. Kalau untuk pemasaran, jangan tanya teman-teman, ketika para petani menanam talas, insya Allah pemasaran pun ada. Tetapi kalau petani sudah tidak menanam talas, pemasaran pun tidak ada. Itu rumusnya teman-teman.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya share pengalaman perawatan talas pratama di musim kemarau. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi referensi atau menjadi pembelajaran edukasi untuk para petani talas, khususnya yang akan menanam talas pratama di musim kemarau. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang selalu mendukung channel saya, sehingga saya bisa bertahan di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal untuk teman-teman semua. Akhir kata dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.